Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Dalam dunia One Piece, terdapat satu kekuatan yang paling banyak menyita perhatian yang sudah dimunculkan bahkan sejak awal cerita. Yap, apalagi kalau bukan buah iblis. Sebagai salah satu poros kekuatan dalam cerita, tentu saja kekuatan dan jenis dari buah iblis ini sangat beragam. Mulai dari Paramecia, Logia, hingga Zoan. Dan tak hanya itu saja, beberapa di antaranya terbagi ke dalam jenis yang dianggap spesial dan sangat langka, seperti Paramecia spesial, Logia spesial, Mythical Zoan, dan lain-lain. Namun saat ini kita akan membahas tentang jenis buah iblis yang sangat legendaris dan mungkin sangat sulit untuk didapatkan. Bahkan beberapa di antara buah iblis yang akan kami sebutkan nantinya juga diincar oleh para penguasa dunia alias pemerintah dunia atau Gorosei. Nah, apa saja yang membuat buah iblis ini sangat dicari juga dikatakan legendaris sehingga pemerintah dunia ikut andil dalam perburuannya? Berikut pembahasannya. Namun perlu diingat, pembahasan yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Tori-Tori no Mi model Phoenix. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan buah iblis yang satu ini. Yap, Tori-Tori no Mi model Phoenix. Buah iblis ini merupakan salah satu klasifikasi buah iblis bertipe Mythical Zoan, di mana sang pengguna mampu berubah ke dalam bentuk sempurna burung Phoenix dan juga hibridanya. Bisa dipastikan buah iblis ini sangatlah kuat, sehingga dia mampu melawan musuh yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Awal kemunculannya di Perang Marineford diperlihatkan bahwa Marco mampu bertarung seimbang dengan ketiga admiral terkuat pada saat itu. Bahkan, sempat melukai Aokiji yang merupakan seorang Logia S. Hanya saja, ketika bertarung dengan Akainu, keadaan Marco sudah mulai melemah, sehingga ia hanya mampu untuk bertahan dari serangan magma Akainu saja. Selain itu, Marco juga diperlihatkan mampu meladeni dua All-Stars bajak laut binatang buas yang harga buronannya di atas 1 miliar berry. Bahkan ia diperlihatkan membuat kedua komandan Yonko tersebut kerepotan, meski ia harus bertarung melawan dua orang terkuat sekaligus. King yang diketahui memiliki kekuatan buah iblis Ryuiru no Mi model Pteranodon juga tak mampu berbuat banyak ketika berhadapan dengan Marco di Phoenix. Begitu pula dengan Queen. Namun, kembali lagi seperti yang pernah kami katakan sebelumnya, efek dari serangan Marco tidak memiliki daya hancur yang sangat dahsyat. Ia cukup unggul dalam pertahanannya atau bisa dibilang efek penyembuhannya yang super cepat. Namun untuk serangan yang dimilikinya, Marco tak bisa berbuat banyak. Atas dasar hal itulah mengapa kedua komandan Yonko ini tak merasakan efek serangan Marco secara signifikan. Hito-Hito no Mi model Daibutsu. Bicara soal buah iblis legendaris, tentu saja kita tidak bisa melupakan Sengoku sang Buddha dengan kekuatan Hito-Hito no Mi model Daibutsu yang dimilikinya. Karena menurut kami sendiri, efek dari buah iblisnya ini sangat kompleks, baik itu dari segi pertahanan maupun penyerangan. Sengoku dengan buah iblisnya mampu bertransformasi menjadi sosok patung Buddha raksasa yang dilapisi oleh emas. Dimana kita ketahui bahwa emas juga merupakan salah satu logam yang cukup kuat. Maka dari itu, jika tubuhnya yang sudah dilapisi emas kemudian dikombinasikan dengan Haki Bosozoku, bisa dipastikan pertahanannya akan cukup solid untuk ditembus. Begitu pula dengan efek dari serangannya. Telapak tangan dari patung Buddha Sengoku mampu mengeluarkan shockwave atau gelombang kejut yang memiliki daya hancur cukup besar. Serangan itu juga mampu bertarung seimbang dengan kekuatan gempa yang dilancarkan oleh Kurohige saat mereka beradu pukulan. Dan entah kenapa kami yakin bahwa kekuatan Sengoku dengan buah iblisnya tak hanya sampai di situ saja. Kita bisa melihat beberapa serial atau cerita lainnya yang mengungkapkan kekuatan sang Daibutsu, di mana mereka bisa menciptakan efek serangan 1000 telapak tangan Buddha atau bahkan menciptakan halusinasi dari kekuatannya. Mungkin suatu saat kita akan melihat kekuatan Sengoku dalam cerita kilas balik yang menampilkan pertarungan antara Garp Sengoku melawan Roger ataupun Shirohige. Karena untuk cerita sekarang, sulit rasanya bagi seorang perwira angkatan laut yang sudah pensiun menampilkan kekuatan penuh ketika bertarung. Uowo no Mi model Shiryu.
Buah Iblis Mythical Zoan Uonomi model Shiryu sempat menjadi pembicaraan di kalangan pecinta One Piece pada saat itu. Yap, hal itu dikarenakan beberapa faktor, termasuk sang pengguna sendiri, Kaido yang dikatakan Yonko terkuat, atau perubahan naga raksasa yang kurang masuk akal jika diambil dari penafsiran nama dari buah iblisnya. Ya, pada saat itu, Uonomi diartikan sebagai buah iblis ikan. Namun, pertanyaan yang keluar adalah mengapa bisa berubah menjadi naga? Tentu saja, jawabannya adalah karena efek mitologi yang termasuk di dalamnya. Beberapa kepercayaan meyakini bahwa ada seekor ikan koi yang mampu berubah wujud menjadi naga Shiryu. Dan mungkin itu juga yang menjawab pertanyaan mengapa Kaido tak mati jika dirinya memasukkan diri ke dalam laut. Yap, hal itu dikarenakan dia merupakan ras Oni yang memakan buah iblis ikan dan kemudian bertransformasi menjadi naga. Sekarang semua sudah masuk akal. Lalu mengapa kami menyebut buah iblis ini sebagai salah satu buah iblis legendaris? Yap, tentu saja karena seekor naga sendiri sangat langka ditemukan. Bahkan keberadaannya bisa dipertanyakan sampai sekarang. Apakah hewan tersebut memang benar-benar ada atau hanya cerita kuno yang tenggelam dimakan zaman? Alasan kedua karena sampai sejauh ini Kaido merupakan satu-satunya buah iblis berwujud naga yang diperlihatkan. Kita tahu bahwa naga dalam banyak cerita rakyat merupakan simbol tertinggi dari semua jenis hewan. Maka dari itu, ia disebut sang raja binatang buas. Nah, selain itu juga, kekuatan dari buah iblisnya ini juga tak main-main. Ia mampu menguasai berbagai macam elemen alam, mulai dari api, angin, petir, air, dan sebagainya. Tubuhnya yang keras juga menjadi salah satu keunggulannya. Sampai sejauh ini, belum ada orang yang bisa mengalahkan Kaido. Dan dalam cerita sekarang, Luffy sudah membuat Kaido kerepotan, namun belum menunjukkan tanda-tanda kekalahan. OP-OP Nomi. OP-OP Nomi merupakan buah iblis bertipe paramecia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan sebuah ruang operasi dan bisa melakukan apapun sesuka hatinya di dalam ruangan tersebut. Disebutkan bahwa buah iblis ini sendiri tergolong sangat unik yang memiliki kemampuan spesial yang tak dimiliki oleh kebanyakan buah iblis lain. Seperti misalnya memotong-motong tubuh orang lain sesuka hatinya tanpa melukainya sedikit pun. Dan juga banyak hal yang bisa dilakukannya. Karena keunikan dan kemampuan tersebut, buah iblis ini sempat dihargai sebesar 500 juta berry dan sempat diincar oleh para penguasa di dunia karena efek keabadian yang bisa diberikannya. Harga yang fantastis untuk sesuatu yang mungkin dianggap harta karun. Memang menurut kami harga itu sangat pantas, sebab kekuatan dari buah iblis ini juga tak main-main. Ia memiliki sifat penghancur, memperbaiki, bahkan mampu menyembuhkan. Penggunanya sendiri adalah Trafalgar Law. Ia terlihat sudah sangat mahir dalam memaksimalkan potensi buah iblisnya. Baru-baru ini, ia memperlihatkan wujud baru dari teknik buah iblisnya, di mana dia mampu memanjangkan pedangnya menjadi pedang raksasa yang mampu menembus bumi, merusak organ tubuh dari dalam seperti yang diperlihatkan ketika melawan Big Mom. Beberapa potensi terbaik dari buah iblis ini sudah diperlihatkan oleh Law, sampai akhirnya ia mampu membangkitkan awakening dari buah iblis OP-OP Nomi. Bisa dibilang hal itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, konon kabarnya, OP-OP Nomi juga bisa memberikan keabadian kepada seorang melalui jalur operasi. Namun, kemampuan luar biasa tersebut harus dibayar dengan nyawa sang pengguna. Dengan kekuatan keabadian tersebut, menurut kami, buah iblis OP-OP Nomi memang pantas dikategorikan ke dalam salah satu buah iblis legendaris yang ada di One Piece. Hito-Hito Nomi model Nika. Monkey D. Luffy yang merupakan karakter utama dari serial ini sudah menjalani petualangan selama 25 tahun kurang lebih di dunia nyata. Selama itu juga kita mengetahui bahwa buah iblis Luffy adalah Gomu Gomu Nomi yang berarti karet dan berjenis paramecia. Namun setelah penantian panjang tersebut, barulah pada chapter 1044 kemarin, kita mendapatkan fakta terbaru dari buah iblis Luffy yang hal tersebut juga diungkapkan oleh Gorosei. Buah iblis ini sudah diincar oleh Gorosei selama ratusan tahun. Mereka mengetahui potensi dari kekuatannya yang tak terbatas. Namun mereka mengatakan seolah buah iblis tersebut selalu menjauh dari mereka. Yap, ternyata nama buah iblis Luffy yang asli adalah Hito-Hito Nomi model Nika. Nika sendiri merujuk pada sosok Dewa Matahari yang disebutkan oleh Wiswu sebagai sosok pejuang kebebasan yang berusaha membebaskan para budak dan tahanan dari siksaan mereka. Itu juga berarti kekuatan Luffy mungkin saja tak terbatas. Sejauh itu merupakan fantasinya. Kira-kira begitulah yang disebutkan oleh Gorosei pada chapter 1044.
Dan baru-baru ini diperlihatkan bahwa kekuatan Luffy mampu berubah menjadi raksasa dan dengan sangat mudah bisa menghajar Kaido. Kami merasa salah satu cara untuk mengalahkan Kaido adalah memenggal kepalanya. Mungkin itu berhubungan dengan pedang susui raksasa yang ada di pulau Onigashima. Bisa jadi Luffy memanfaatkan tubuh raksasanya dan mengambil pedang tersebut untuk memenggal Kaido. Tentu saja dengan dilapisi kekuatan Haki Hosoku tingkat lanjut, tidak mustahil bagi Luffy untuk bisa memotong leher Kaido dalam wujud naganya. Sudah jelas bahwa Ito Itonomi model Nika ini adalah buah iblis mitologi karena sifatnya dan juga kekuatannya yang merujuk kepada Dewa Matahari, yang juga sebelumnya diceritakan diagungkan oleh masyarakat Skypiea dan lain-lain. Untuk potensi kekuatan Luffy dengan buah iblis itu sendiri, sejauh ini dia mengatakan bahwa perubahannya adalah Gear 5. Karena memang ia mungkin tidak mengetahui apa sebenarnya jenis dari buah iblis tersebut. Yang pasti, ia sudah mampu membangkitkan awakening dari buah iblisnya, yang mana ia bisa merubah sekitarnya menjadi karet. Dan uniknya adalah buah iblis ini tergolong spesial, karena tipikal Zoan yang mampu memiliki kemampuan buah iblis paramecia dalam penggunaannya. Baiklah, itulah tadi beberapa buah iblis legendaris paling langka versi anime Zoan. Sebenarnya masih banyak diantaranya yang tergolong spesial dan legendaris. Namun kami hanya memilih beberapa karena inilah versi terunik dan spesial dari kekuatan, sejarah, serta latar belakangnya. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. Dan last word, terima kasih.